Nah, bagaimana dengan hubungannya ini? Saya besarkan dikit ya. Akal itu kunci untuk memahami agama. Dan Nabi Muhammad juga menyatakan di wilayah ra'yu itu kita berpikir afala tatafakkarun afala tazakkarun. Jadi ada kemudian wilayah akal pikiran kita ini untuk kemudian berdialektika dengan kitab suci. Poinnya di situ. Jadi kalau kemudian teman-teman kita kan yang penting merujuk Al-Quran, tapi Al-Quran itu ya Mbak Diva, Mas Gilang, itu membuka ruang kita untuk berdialektika di situ. Dan jujur sampai sekarang pun, kalau misalnya kita ada persoalan, sering kemudian kita berkomunikasi ke Allah itu melalui Al-Quran. Karena di situ cara kemudian kita mendekat diri kepada Allah melalui kalamnya yang langsung. Pertanyaannya adalah, ya, seperti Mbak Hasna, Mas Irfan, atau Mbak Alisen atau Mas Irfan, ya, Mas Ali Akbar juga, apakah kemudian kita berkomunikasi Allah langsung atau kemudian kita justru menanggalkan Al-Quran? Karena kan kita berkomunikasi dengan Allah sebagai sang pencipta. Allah menurunkan kalamnya melalui kitab suci. Al-Quran, ya, itu media kita berkomunikasi dengan Allah supaya apa? Kehidupan kita tenang. Kalau misalnya ya Mbak Asna lagi ada kegundahan, bacalah Al-Quran. Di satu halaman itu pasti nanti akan menemukan kabar yang menenangkan. Ya, kalau misalnya ya Mbak Fasya ya itu juga lalu sedang mengalami kegembiraan yang berlebih. Di Al-Quran lalu menjelaskan dan kemudian menenangkan supaya kegembiraan pun menjadi dinaikkan sebagai rasa kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian ketika kemudian kita menghubungkan antara wahyu, akal, ya, kitab suci ini sesungguhnya wahyu yang ada di dalam kitab suci ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi tentu, tapi akal juga membimbing kita untuk kemudian mendapatkan pemahaman hikmah yang terdapat di dalam kitab suci. Oleh karena itu, bila kemudian jawabannya adalah kita ingin bahagia, tenang di dalam hidup ini, maka jangan pernah kemudian kita putus dari kitab Allah, dari suhuf ya yang kemudian diajarkan terhadap Nabi dahulu. Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi akhir zaman yang dipercaya untuk menyampaikan risalah Allah itu, kita tinggal meyakini, meneladani dari apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, sampai di sini kita buka ruang dulu ya dialog. Nanti kalau masih ada kesempatan saya tambahkan materinya. Kita sudah di 8.24, silahkan boleh sambil minum bagi yang nggak puasa dan lainnya ya. Nanti kalau dialeknya kita masih kurang, nanti saya tambahkan ya. Silahkan. Pak. Ya. Untuk absen itu bagaimana ya Pak? Absen Pak. Yang apa, SIM ya? Iya Pak. Ya, SIM-nya ya, nanti setelah ini saya settingkan ya. Iya Pak. Oke, memang belum tak bukakan dulu. Ya, setelah ini nanti teman-teman bisa masuk. SIM itu bisa masuk sampai sehari ya absennya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Izin menjawab. Bila mana seorang hafiz Al-Quran tetapi masih menunjukkan perilaku yang kurang baik, apakah hafalannya masih tetap mendapatkan amal atau tidak, Pak? Sedangkan bila seorang hafiz itu kan harusnya memberikan contoh yang baik gitu, Pak. Ada temannya yang itu. Bagaimana, Pak? Mas Ali. Ada, Pak. Iya, oke. Tapi sekali lagi ini sekaligus memotivasi ya, supaya lalu kita tetap proporsional ya, elegan terhadap teman-teman. Menghafal Al-Quran itu satu pekerjaan tersendiri, satu kemuliaan tersendiri. Lalu ini embarkasi pertama. Embarkasi yang kedua, memaknai Al-Quran. Tadi ini hafiz nih, tahfidzil Quran, itu satu pekerjaan sendiri, satu etos jihad yang tidak mudah, apalagi 30 juz ya.
qad hafaza ya 30 salasina juz'an itu luar biasa selama 3 tahun, apalagi yang mutkin ya itu sangat berat. Lalu di kedua, tidak banyak yang hafiz melanjutkan pada level tafhimil Quran, memahami Al-Quran. Wa kana katsirun minal muslimin, banyak kemudian dari kalangan muslim yang juga hafal lalu paham Al-Quran. Sebagaimana kemudian sekarang kita memahami Al-Quran nih. Ini level yang kedua. Tapi untuk wilayah level yang ketiga, wahadza kabirul jihad atau jihadul akbar, itu tidak mudah. Bagaimana kemudian dari hafizil Quran, contoh misalnya ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Misalnya di ayat tentang dakwah ini. Ini kita paham. Kita hafal nih, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum, atau kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita hafal nih, tahfiz. Lalu di sini kita paham, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ya ke jalan Robmu dengan baik. Wajadilhum billati ihsan. Kalau kemudian terpaksa misalnya kayak Mas Irfan ya sudah menghafalkan lalu di sini paham tentang itu, belum tentu kemudian di wilayah yang level yang ketiga itu mampu melaksanakan, dan itu Rasulullah mengajarkan begitu. Maka khuluqul Quran, Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Bagaimana kemudian mengajak kepada kalangan musyrikin di Mekah saat itu dengan ihsan ya, dengan sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan ya, kemudian terhadap Abu Jahal, terhadap Abu Sofyan, betapa kemudian juga terhadap Abu Thalib sendiri pamannya, itu mengajak dengan sangat bagus terhadap perilaku non muslim sendiri ya. Tidak lalu kemudian kita mudah mengkafirkan lalu haribu perangi mereka siapapun yang kafir, tidak begitu. Nah, dari level hafiz tadi yang ditanyakan Mas Ali sampai kemudian level yang ketiga ini, pada 3 tipikal ini saja, itu pekerjaan yang luar biasa. Lalu bagaimana Ustadz, Pak, kalau kemudian kita melihat nih, ada yang hafiz, ya, tapi lalu tidak menjalankan perilakunya dengan yang disampaikan Al-Quran. Nah, kita tidak boleh terlalu menjustis, oh kalau begitu nggak usah ngapalin dong, karena ternyata yang hafal juga perilakunya tidak baik. Tidak. Sebagaimana teman-teman kuliah, lo ternyata perilakunya nggak kayak mahasiswa toh. Enggak, jangan begitu. Udlubul ilmi walau bisin atau tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu pekerjaan yang wajib. Bahwa kemudian setelah jenengan sebagai mahasiswa, sebagai sarjana, lalu punya ilmu, menjalankannya itu pekerjaan yang kedua. See? Nah, artinya apa? Kalau ternyata mampu hafiz Quran, alhamdulillah, itu dapat pahala. Lalu mampu memahami Al-Quran, itu dapat pahala 2. Lalu mampu mengamalkan, berarti dapat pahala 3. Nah, berarti tidak bagus dong? Tidak. Hafalkan saja. Lalu berusaha memaknai. Insya Allah nanti proses yang selanjutnya dinaikkan menjadi sebuah perilaku. Gitu. Sebagaimana misalnya tidak boleh juga atau kurang bijak, misalnya Mas Ali Akbar dan teman yang lain. Loh, itu muslim, dia syahadah, tapi kok tidak sholat. Berarti nggak kepake dong syahadah. Bukan, dia muslim, tapi yang fasik. Kenapa fasik? Karena dia muslim, tapi belum sempurna menjalankan ajaran Islam. Yakni sholatnya bagus. Loh, dia muslim, tapi Ramadan kok makan. Laki apa perempuan? Kan harus ditinjau dulu. Laki, oh ya berarti dia fasik. Kenapa tidak berpuasa? Oh dia kecil, oh belum. Oh dia besar, oh ya berarti dia memang fasik. Jadi perempuan kemudian yang lagi haid tidak wajib puasa, itu kan harus dilihat juga. Oh, atau dia laki perjalanan. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian baik laki perempuan di dalam kondisi sakit atau perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kemudian mengganti di hari yang lain puasanya itu. Nanti pun juga kemudian ada hukum lanjutannya dari ijtihad para ulama. Bagaimana kemudian kalau pekerjaan itu dia misalnya supir antar pulau ya, atau antar provinsi, misalnya paman kita ya dari Jawa ke Lampung ke Sumatera. Kalau itu menjadi terus-terusan, maka secara hukum Islam dari Al-Quran kemudian dijelaskan, ya tidak wajib mengganti. Misalnya kayak begitu, itu pun kemudian menjadi muncul kebijaksanaan. Tidak lalu kita menjustis. Tuh hafal Quran, tapi boncengan cowok cewek, itu pacaran. Pacaran bagi yang hafiz Quran, itu keburukan, ya.
Tapi bahwa dia hafiz Quran itu satu pekerjaan tersendiri yang harus kemudian kita apresiasi. Idealnya lalu begitu kita hafizul Quran, mampu di situ ruang kemudian tafhimil Quran, dan lanjutannya adalah how we can implement it, how we act, ya, our action by Al-Quran. Di situ yang sangat ideal sebagai manusia paripurna, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, good. Ya, begitu ya Mas Ali ya. Menarik sekali pertanyaannya. Silahkan. Mbak Diva. Waalaikumsalam. Mas Yazid ya. Yang dimaksud Mesias itu siapa, Pak? Apanya? Mesias. Ya, menurut pemahaman jenengan gimana? Masih bingung sih. Ya, sekarang kita tanya, kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? J. Oke, sama Umi ya, bentar. Ya, oke. Injil? Nabi Daud. Injil? Injil Nabi Isa. Oke. Kepada Nabi Isa, Pak. Nabi Isa. Nah, terus satu lagi apa? Taurat. Taurat, Pak. Ya, pada Nabi Musa. Jadi para nabi-nabi terdahulu itu memiliki fungsi menyampaikan risalah, maka disebut dengan para rasul. Tidak setiap nabi itu rasul, ya kan? Nanti kita ulas lagi nih di bagian tentang nabi. Tapi bahwa setiap rasul itu udah pasti nabi. Karena rasul itu nabi yang kemudian diberikan risalah untuk menyampaikan. Di Al-Qur'an itu walaqad qasasna ba'duhum walam naksus. Ya, ada yang kemudian dikisahkan, tapi juga ada para nabi itu yang tidak terkisahkan. Artinya apa? Tidak semua nabi itu dideklirkan. Kita mengenal ya, kalau di dalam keseharian dari dulu waktu kecil sampai sekarang ada berapa nabi yang kita kenal? 25 kan? Nah, padahal nabi kan tidak hanya 25, banyak. Tetapi mereka tidak dideklirkan sebagai orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi. Ya, dan juga tidak dari setiap nabi itu kemudian diberikan otoritas untuk menyampaikan. Maka Nabi Muhammad SAW itu nabi, Rasulullah, ya, yang panggilan yang paling utama kan Rasulullah. Kita tidak memanggil Injil, nabi yang diberikan Injil itu Rasulullah langsung, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain itu kan tidak Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi misalnya Nabi Isa apa? Alaihissalam gitu, tidak Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itulah ketika kemudian nanti di akhir zaman pemilik atau yang diberi otoritas untuk menyampaikan, memberikan syafaat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa berarti? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian maka teman-teman sekalian banyak kemudian pada persoalan risalah kenabian ini ketika kemudian kita membahas tentang nabi nanti lebih lanjut ya. Kalau saya lihat di sebentar ini ada nanti di bahasan tentang nabi ya, tentang nabi sendiri itu nanti di silabusnya sebentar. Kitab ya Nabi, insya Allah nanti meeting selanjutnya itu kalau tidak tentang Nabi nanti tentang malaikat ya, malaikat, tentang para rasul, dan juga setelah itu bahasan tentang hari akhir. Terakhir masih ada qada qadar dan pengertian tentang akhlak. Jadi akhlak nanti kita bahas di the last meeting ya, mungkin di bulan Desember nanti. Oke, ini sudah 35, masih ada yang mau diiniin lagi. Nanti Mas kita jelaskan lebih lanjut ya di bagian Nabi ya. Ini kita membahas yang agak ke kitab sucinya. Silahkan kalau masih ada beberapa menit sebelum kita akhiri. Izin bertanya. Iya, silahkan.
Jadi Pak, dalam agama Islam sendiri itu ada banyak sekali aliran, banyak sekali mazhab, dan banyak sekali tafsir. Menurut Bapak, bagaimana caranya agar kita menemukan mana aliran yang benar, mana tafsir yang benar, mana mazhab yang benar, begitu Pak? Iya, ini pertanyaan yang juga luar biasa. Tidak mudah terjelaskan dalam menit-menit terakhir ya. Tapi ini memberikan kata kunci saja ya. Panggilannya Mbak Halasurra atau Mbak Alisain? Agak sulit ya. Mbak, ini panggilannya siapa? Halasura. Halasura. Oh ya. Hali Pak. Hali. Oh ya. Asli mana Mbak? Namanya panjang sekali. Ya, nah, aslinya mana Mbak? Asalnya? Orang Jawa Pak. Oh Jawa ya. Tapi saya di Depok, Jawa Barat. Oh di Depok ya, bukan di Depak ya. Oke, nggak guyon. Oke, balas. Ya ini menjadi aktual, Mas Faisal guyon-guyon sendiri. Nanti ya. Tapi teman-teman dulu guyonannya saya begini juga waktu di UIN sama di UGM. Jenengan kuliah di mana Pak? Mas, sampai kuliah di mana? Saya kuliahnya di Fakultas Syariah. Karena di UIN. Kalau di Undip atau di UGM, saya di Fakultas, saya di Hukum gitu. Nanti kalau di UIN itu di Syariah, kalau di Undip di Hukum. Ya, jadi jenengan juga di Fakultas di Unisula di Hukum ya. Ya, nggak apa-apa, Pentium 5. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya dari Mbak Halasura ya. Maaf kalau panggilannya kurang fasih. Betul ini, kita hidup di akhir zaman. Mana aliran yang kemudian lebih tepat untuk kemudian kita pilih? Kalau boleh saya sedikit gambarkan, ini tambahan materi di pasca ya, tapi nggak apa-apalah, saya kutipkan sedikit ya. Di pasca. Oke, number 1. Oke. Ya, bentar ya. Saya carikan ini Mbak biar agak lebih jelas juga untuk teman-teman sekalian. Oke. Mudah-mudahan masih ada. Kalau Anda ada ya. Oke. Ya. Saya sharekan ya. Ini sebagai gambaran. Nanti kita memilih yang mana terserah gitu. Terserah mana yang tertepat, tapi tentu ada kaidahnya. Oke. Nah, kita bisa melihat nih ya, Malisa dan teman-teman yang lain. Keragaman itu banyak, aliran dalam hukum itu banyak sekali. Kita bisa mengenal misalnya di sini ya, di sini ada di dalam pemikiran Islam itu ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Ahli Sunnah. Nah kita mengerucut di dua ini, Ahli Sunnah ya, Ahli Sunnah, dan kemudian sekarang yang lagi marah itu kan juga ada Syi'i dan lainnya. Mana yang lebih tepat? Jenengan kembali kepada bagaimana aliran pemikiran mazhab yang memiliki satu bentuk pedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya, yang lalu jenengan kita ini merujuk kepada ijtihad ulama. Nah itu mana itu ya, kalau di dalam konteks Indonesia akan mengkerucut pada dominasi mazhab. Tentu di sini kita di Islam di Indonesia lebih merujuk pada mazhab 5 itu. Jadi aliran ahli sunnah kan sendiri juga banyak. Ahli sunnah wal jamaah itu yang mana gitu. Kalau misalnya ya teman-teman mengikuti Syiah yang kemudian sangat segmented, atau kemudian teman-teman misalnya ke Wahabi, atau ya yang kemudian sedikit-sedikit membid'ahkan dan lain sebagainya. Apakah cocok dalam konteks keindonesiaan atau kehidupan jenengan? Itu terserah di teman-teman gitu. Kalau saya ditanya mana yang paling cocok, kalau saya melihat dan merasakan sampai usia 40 tahun ini yang paling pas untuk konteks Indonesia ya ahli sunnah itu begitu. Bagaimana kemudian kita mampu mengakomodir keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah, lalu terkontekstualisasi dalam perilaku kehidupan yang sesuai dengan kehidupan kita di Indonesia. Nah itu NU Muhammadiyah atau gimana Pak? Ya memang kalau kemudian mau merujuk di Indonesia yang paling mudah NU Muhammadiyah.
paling mudah itu. Ya, kalau persoalan apa namanya pakai cadar, pakai yang lain itu kan tafsir-tafsir kita terhadap Al-Qur'an ya, tentang jilbab gitu. Misalnya. Ya terus kalau Pak Rosi sendiri gimana? Ya kalau saya berdasarkan ayat Al-Qur'an merujuk pada tafsir-tafsir yang ada ya, maka jilbab itu yang menutupi gitu. Tapi kan ada model yang begini, Pak. Yang kemudian berikut begini, lalu dadanya kelihatan walaupun ditutup gitu. Kelihatan tutup. Misalnya nggak pakai jilbab. Oh itu kan penafsiran dia, tetapi bahwa kemudian kerudung. Contoh misalnya, oke, saya lookkan misalnya. Contoh seperti ini, Mbak Diva. Agak naik sedikit Mbak kepalanya. Oke, menurut saya ini lebih kontekstual di Indonesia. Kenapa kemudian begitu? Karena mengakomodir leher ini ditutup. Walaupun ada mazhab bahwa leher itu tidak bagian dari yang ditutup misalnya. Nah, lalu rambut, ada yang menyatakan rambut tidak bagian dari aurat. Karena kemudian yang menjadi kewajiban, ini ya, cruiser saya kelihatan ya. Ini adalah ini bagian punggungnya Mbak Diva ini ke bawah. Ini yang kemudian wajib ditutup. Ya, berarti leher ke atas tidak wajib ditutup. Gitu. Tapi kalau kemudian saya ditanya dengan mazhab pemikirannya ada, seperti ini yang kemudian adalah Islam atau pemikiran hukum yang pas. Artinya kemudian tidak lalu memberikan satu mazhab yang sangat bebas, leher tidak aurat, rambut juga tidak aurat, tetapi ini yang pas dengan konteks keindonesiaan kita. Tapi pakai cadar boleh nggak Pak? Ya boleh, tetapi pada unsur budaya di kita, cadar ini menjadi kurang kontekstual. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena lalu situasi kita di Indonesia, al-'adah muhakamah, tidak memberikan ruang untuk berdialektika yang lebih banyak. Tapi kalau teman-teman ada yang mau cadar ya silahkan saja. Bagi saya it's fine. Ini sebuah dialektika dan dinamika menjalankan hukum. Itu kira-kira Mbak ya Luciana. Kalau kemudian sedikit saya tambahkan di sini ya bagi teman-teman sekalian kaitannya dengan ini, Syiah ini Islam yang beranggapan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang berhak sebagai khalifah. Wah ini kan memunculkan banyak yang luar biasa sampai sekarang. Misalnya ahli sunnah yang mengerjakan dosa besar atau mengingkari kewajiban ibadah Allah sampai mati tidak bertobat dihukumkan sebagai mukmin yang melakukan maksiat. Ya maksiat, tapi dia tetap muslim. Tadi pertanyaannya Mas Ali Akbar. Oh berarti dia muslim yang kafir? Ya tidak, dia muslim tapi maksiat. Itu ahli sunnah itu saya melihatnya lebih moderat begitu. Kenapa? Karena ketika orang kemudian mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, tapi dia kan maksiat, dia pernah berzina, dia pernah itu persoalan dia maksiat yang akan dihukumi kemaksiatannya. Nah, dari berbagai pemikiran ini, kalau kemudian Mbak Hala Surah menanyakan, maka pilihlah yang kemudian dalam bahasa saya adalah Islam yang moderat. Islam moderat itu apa? Islam yang kemudian tidak sangat fundamentalis, sedikit-sedikit tidak boleh. Ya, oh itu haram, oh itu bid'ah. Menjadi sulit. Kita sekarang belajar dengan Zoom. Ini kalau kemudian tidak proporsional bisa dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Ya, Balesra. Tapi kalau kemudian kita bisa melihat fungsi dari Zoom, pembelajaran di kampus. Dulu tidak ada kampus. Pembelajaran dulu ada yang namanya kalangan sofa di bilik-bilik di dekat Masjid Nabawi saat itu. Nah, sekarang ada kampus, universitas, ada perpustakaan, ada handphone. Speaker dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, masjid berarti bid'ah dong. Tidak bisa begitu. Ya, sehingga singkat ini nanti kita lanjutkan diskusinya di pertemuan yang lebih lanjut adalah betapa kemudian kalau bisa melihat di sini ya di aliran yang kalam ya misalnya Jabariyah, Qadariyah ataupun kemudian aliran-aliran yang lain ini menjadi sangat tugas kita. Secara recommended ya teman-teman sekalian, saya menyarankan teman-teman walaupun di Fakultas Hukum ya khususnya ketika nanti teman-teman mengambil juga sedikit konsentrasi di hukum Islam atau pemikiran Islam, banyaklah membaca tentang ini, mazahib arba'ah. Pelajari tentang hukum-hukum yang diajarkan oleh para mujtahid mutlak. Ini yang disebut dengan mujtahid mutlak ya, yang memiliki otoritas saat itu untuk beristihad. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sehingga apa? Kita ini melalui memiliki sebuah wisdom.
Ya, wisdomnya apa? Wisdomnya nanti bisa melihat, kalau kita memiliki madhab itu nanti bisa melihat pada sisi doruriyatnya, primary di dalam kebutuhan kita. Mana yang tahsiniyat, ya misalnya mana yang hajiat. Contoh misalnya terakhir sekali untuk ini misalnya ya karena sudah di akhir-akhir menit Mbak Hulda dan yang lainnya, masa pandemi sekarang ini contoh ya, penggunaan ini face shield ini, lalu penggunaan masker ini ya, ini di tingkatan pemikiran ulama kita, tokoh-tokoh di masyarakat secara real itu kan beragam. Kalangan yang fundamentalis bahkan fatalistik ya, kalau kemudian tadi itu merujuk terhadap misalnya yang kalangan Jabariyah, bahwa segala perbuatan manusia bukan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi kemauan yang dipaksakan diri gitu. Kalau kemudian di kalangan Qadariyah, menurut aliran ini manusia memiliki kemerdekaan atas tingkah lakunya. Manusia diciptakan Allah, mempunyai kebebasan mengatur jalan hidupnya. Misalnya pada kalangan itu saja, kalau kemudian kita mengikuti di masyarakat kita, misalnya sekarang, kan yang fundamentalis akan menyatakan, ngapain pakai masker, pakai face shield, karena itu enggak penting. Atau kalau Allah menghendaki sakit, ya sakit. Gitu ya. Lalu ada yang kemudian yang sebelah sini, ya, yang sangat liberatif. Ya memang harus kemana-mana begini. Oh, gitu ya. Tapi ada yang moderat. Pakailah face shield, masker di saat dibutuhkan ke wilayah yang publik. Tapi kalau kemudian bersama tetangga yang situ udah certainly dia tidak kena, udahlah enggak usah pakai. Ini yang moderat. Jadi hemat saya ya secara pribadi, ambil selalu teman-teman sekalian di wilayah kehidupan itu di jalan tengah. Karena kemudian kita akan lebih wisdom mensikapi segala yang ada di luar. Tidak terlalu keras, tapi juga tidak sangat lentur sekali, sehingga kemudian termanjakan. Disinilah kenapa kemudian kita beragama itu memiliki rujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sangat kencang sekali, lalu setiap ini dikafirkan, setiap ini tidak dibolehkan. Tidak, Rasulullah kemudian ada di situ wilayah didakwahkan. Ketika kemudian Umar bin Khattab ingin memotong, bahkan kemudian membunuh ya, orang Badui yang saat itu ngencingin masjid, ya, bayangkan itu Mas Ali Akbar tiba-tiba ngencingin masjid di saat itu misalnya. Itu kan Umar bin Khattab udah mau hunus pedang, akan saya potong. Ininya Badui itu udah ngencingin masjid. Jangan, Rasulullah mengajarkan, dia tidak tahu. Cukuplah disiram ayat itu, lalu kasih pemahaman yang baik. Tapi juga tidak kemudian udah biarin aja dikencingin. Jangan. Kalau Islam kemudian juga kemudian diganggu, perjuangkan itu. Tapi juga kemudian dengan cara-cara yang wise, dengan cara-cara yang smart, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsipnya lalu, ya Mbak Hala dan yang lainnya, pahamkan kita atau pahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan sangat mendalam. Insya Allah kebijaksanaan itu akan muncul dan pasti Allah akan memunculkan kebijaksanaan itu secara otomatis ke dalam pemikiran kita, mentalitas kita, dan diri kita sendiri. Disinilah pentingnya, jangan pernah berhenti untuk berilmu, mencari ilmu. Kalau ada teman yang kemudian meremehkan, biar saja. Barangkali dia memang belum paham. Kalau kita ingin meremehkan yang lain, jangan dulu. Bisa jadi karena keterbatasan ilmu kita. Keragaman nanti misalnya teman-teman di kampus, ya kok ada yang seperti ini sholatnya, kok ada yang kemudian mengucapkan dan berdalil ini. Udah, berdialektikakan saja. Berilmu yang tepat, lalu mensikapi secara toleran, ya nanti insya Allah justru di endingnya itu yang saya meyakini Allah mencintai itu. Di keragaman itu mana yang benar bukan tugas kita, tetapi tugas kita adalah selalu berselancar, memperbanyak ilmu sehingga kita muncul kebijaksanaan dan akhlak yang mulia tadi. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya, karena ini menarik ini. Habis UTS ini kita membahas tentang para malaikat ya, tentang para nabi, termasuk nanti di akhir kita membincangkan tentang akhlak mulia. Begitu, terima kasih teman-teman sekalian. Saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini saya mencari sinyal memang di tempat kakak saya di kampung halaman. Alhamdulillah bisa sampai selesai sekarang. Nanti sore saya baru kembali ke Semarang. Semoga semuanya lancar ya teman-teman semuanya yang kebetulan di Zoom ini dengan menghidupkan ya, ada Mbak Diva, Mbak Halesura, Mbak Mas Irfan, Mas Faisal,
Mbak Marta, Mbak Hansa, ya. Boleh, yang lainnya dihidupkan sekarang boleh. Saya mau foto, ya. Yang tertutup juga gak apa-apa. Ya, slide yang pertama, ya. Waduh, kerudung mana? Kerudung. Oke. Ya, Mbak Marta, ya. Mana ini tangannya? Ya, oke. Baik. Ya, 1, 2, saya foto aja ya dengan handphone ya. Biar nanti lebih enak simpennya. Good. Di monitor yang kedua, ya ada Mbak Julia, Muhammad, Mas Yunus ya. Mas Yunus sudah mandi ya? Wah, rambutnya disisir ke atas. Grafik kenaikan ekonomi ya dan transparansi hukum di Indonesia tersimbolkan dalam rambutnya Mas Yunus. Oke, good. Ya. Oke. Yang ketiga, pada di off kan videonya. Oke, sama Mbak Kusmaning dan lainnya. Oke, jelas monitor, good. Thank you so much. Teman-teman sekalian, terima kasih ya. Nggak apa-apa, teman-teman yang kebetulan error atau kemudian harus hemat untuk voice-nya dengan meng-off-kan video, nggak apa-apa. Yang penting tadi, memberikan concern dan niatan cari ilmu dengan baik, tentu mudah-mudahan juga Allah memberikan lebih ya, apresiasi, reward, pahala bagi yang kemudian lebih sungguh-sungguh. Dan saya yakin teman-teman semuanya sungguh-sungguh. Di sela-sela saya merasakan di kampung tentu tidak lebih mudah ya, keragaman daerah secara geografik untuk mencari sinyal dan juga keterbatasan kuota. Mudah-mudahan Allah kasih semua kemudahan, kemurahan ya, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu di kondisi yang seperti ini yang diujikan oleh Allah kepada kita semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam buat keluarga ya. Insya Allah nanti Senin kita lihat apakah pakai Zoom atau kemudian pakai ini selang-seling ya. Kalau tidak keberatan ya apa-apa. Toh kita Zoom-nya tidak harus full ya sampai 100 menit, cukup 1 jam misalnya atau berapa 45 menit begitu supaya tetap bisa ketemu dan materi tersampaikan lainnya bisa dilengkapi dengan ya media yang lain. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mas Ikhlas nggak ada? Mas Ali nggak ada? Oke. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan yang belum sarapan. Kalau memang terpaksa belum ada yang dimakan, lanjutkan puasa sampai beduk maghrib ya. Alright. Terima kasih, saya izin ya, saya end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ya absen ya, absennya saya settingkan ya.